Sekarang kita akan mempelajari mengenai gradien dari fungsi. Pada saat kita membicarakan tentang medan, medan itu ada medan vektor, seperti yang kita pelajari sebelumnya itu ada medan listrik dan medan magnet, dan juga ada medan skalar, salah satu contohnya adalah misalkan kekentalan pada suatu cairan dan juga temperatur. Nah, sekarang kita lihat tentang medan temperatur. Misalkan kita memiliki titik P1 terletak pada koordinat X, Y, Z, dan kita memiliki titik P2 yang pada dasarnya P2 ini merupakan titik P1 yang digeser sedikit sehingga koordinatnya bisa kita lihat seperti pada slide. Berdasarkan gambar ini, ternyata setelah diukur, temperatur di titik P1 adalah T1 dan temperatur di titik P2 adalah T2. Karena jarak antara P1 dan P2 ini tidak terlalu jauh, karena delta X, delta Y, delta Z-nya kecil, berarti otomatis akan kita bisa menduga bahwa T1 besarnya akan mirip-mirip dengan T2. Dengan kata lain, akan bisa kita bilang bahwa hubungan antara T1 dan T2 adalah kontinu. Sekarang kita akan melihat hubungan matematis antara T1 dan T2, di mana dituliskan dari persamaan ini hubungan antara T1 dan T2. Pertanyaannya adalah, dari mana persamaan ini? Mari sekarang kita lihat analoginya. Contoh, misalkan kita memiliki sebuah api unggun dengan suhunya 60 derajat Celcius, dan pada saat itu ada seorang anak perempuan yang jaraknya terletak 3 meter dari api unggun, di mana diketahui ada angin yang bertiup. Nah, jarak dan angin yang bertiup itu memiliki besarnya itu, angin itu akan mampu menurunkan suhu menjadi sebesar minus 2 derajat per meter. Berarti kalau kita berdasarkan keterangan ini, kalau kita anggap posisi si anak perempuan ini terhadap api unggun itu adalah posisi di jarak X, maka bisa kita tebak bahwa suhu yang akan dirasakan oleh si anak gadis ini adalah 54 derajat Celcius, di mana 54 derajat ini adalah suhu api unggun, dengan kata lain adalah T1 ditambah laju perubahan suhu terhadap jarak di arah X dikalikan jarak X-nya adalah berapa. Dan sekarang kita lihat, jika kita memiliki seorang anak laki-laki memanjat pohon di mana jarak anak laki-laki itu jarak X adalah 7 meter dan ketinggiannya adalah 4 meter. Misalkan kita anggap tinggi itu adalah di arah sumbu Y, maka kita bisa menebak bahwa suhu yang dirasakan dan jika laju perubahan temperatur terhadap suhu di arah Y adalah seperti kita lihat di gambar, maka suhu yang dirasakan si anak laki-laki ini adalah 34 derajat Celcius, di mana 34 derajat Celcius itu adalah, kita anggap T2, di mana T2 itu sama dengan 60 derajat adalah T1, ditambah laju perubahan temperatur terhadap jarak di arah sumbu X, dikalikan perubahan X-nya, ditambah laju perubahan temperatur terhadap jarak di arah sumbu Y, dikalikan dengan perbedaan jarak Y-nya. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan bahwa delta T atau dt bentuknya seperti ini, di mana ini bisa kita jadikan sebagai, bisa kita uraikan menjadi dot product dari dua buah vektor. Di mana kalau kita lihat vektor yang pertama, ini adalah berarti vektor dl, sedangkan yang ini adalah vektor yang disebut dengan gradien dari fungsi T. Jadi gradien dari fungsi skalar untuk sistem koordinat Cartesian besarnya adalah seperti ini, di mana notasi segitiga terbalik ini disebut juga dengan notasi del, di mana dia merupakan vektor. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan arah vektor dari gradien ini. Sekarang kita lihat, ini adalah delta T, dan kita ingat lagi delta T pada dasarnya adalah
dot produk dari dua buah vektor, yaitu gradien dari fungsi skalar yang merupakan vektor dot produkkan dengan vektor dl. Sekarang kita lihat. Misalkan kita memiliki sebuah bidang di mana pada bidang ini temperaturnya konstan dan kita memiliki titik P1 dan P2, berarti otomatis temperatur di T1 sama dengan T2 karena ini temperaturnya konstan. Dan sekarang sehingga delta T sama dengan 0. Sekarang kita lihat, kita tahu bahwa delta T sama dengan gradien dari fungsi skalar di dot produkkan dengan vektor dl, di mana vektor dl itu adalah vektor dari P1 ke P2. Nah, sekarang kita lihat. Vektor dl adalah vektor pada bidang. Nah, karena vektor dl di dot produkkan dengan gradien dari fungsi skalar sama dengan 0, artinya apa? Artinya gradien dari fungsi skalar pada daerah di mana fungsi skalar tersebut konstan, pasti dia akan tegak lurus terhadap dl, atau enggak, ini adalah kesimpulannya, menghasilkan vektor yang normal terhadap bidang skalar konstan. Sekian, terima kasih.